Oke, Oke, selamat malam. Kita akan melanjutkan ke poin ketiga. Itu menjadi dasar kita mempelajari tentang pemerintahan. Poin yang ketiga adalah kesempurnaan warga negara. Jadi ini kita pahami sebaik mungkin soal warga negara, karena kita punya banyak identitas setiap orang. Ada penduduk ini yang paling saya tidak suka. Penduduk itu hanya angka saja. Jadi kalau misalnya mahasiswa ditanya, Anda nginap di mana gitu. Kalau jawabannya di rumah penduduk, itu namanya melakukan dehumanisasi ya. Namanya merendahkan martabat. Jadi penduduk itu adalah eh, identitas atau posisi orang di dalam negara itu yang paling rendah. Kastanya paling rendah dan tapi itu sering dibicarakan ya. Bahkan kita punya KTP, kartu tanda penduduk, bukan kartu tanda warga negara, tetapi kartu tanda penduduk. Jadi penduduk itu angka-angka itu ya yang dihitung, dikumpulkan, kemudian ditandai, ditarget. Termasuk ditarget memperoleh bantuan langsung tunai itu namanya penduduk. Ini disebut sebagai konsep statistik. Konsep statistik ya, kalau rakyat adalah konsep politik. Di awal kita sudah bicara tentang kedaulatan rakyat. Jadi itu artinya pemerintahan itu ya sebagai sesuatu politik, mengandung politik ya, tapi tidak boleh hanya berhenti pada rakyat. Tantangan paling serius, paling besar pemerintahan republik adalah melakukan transformasi dari rakyat menjadi warga negara. Warga negara itu konsep hukum, kalau rakyat konsep politik. Selama ini sering terjadi salah kaprah bagi orang Indonesia itu memahami warga negara. Salah kaprah yang pertama bahwa warga negara itu hanya persoalan identitas, identitas yang legal formal. Misalnya yang menjadi keperluan bagi warga keturunan itu memperjuangkan supaya kami juga warga negara yang punya status formal. Itu dipenuhi oleh Undang-Undang Kewarganegaraan dan artinya warga negara itu hanya soal formalitas, hanya soal hukum formal ya. Tetapi esensinya masih jauh. Esensi hakikat setiap orang sebagai warga negara itu masih sangat jauh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya kayak konsep negara pegawai. Negara pegawai itu artinya ya negara yang dimiliki oleh pegawai, bukan dimiliki oleh warga negara. Jadi warga negara itu hanya status formal dan secara substansial warga negara itu the others, orang lain. Dianggap sebagai orang lain di luar negara, bukan sebagai pemilik negara. Dan karena itu orang-orang yang menguasai negara itu, termasuk pegawai yang merasa memiliki negara itu, cara melihat orang itu bukan warga negara, tetapi lebih banyak penduduk. Sibuk melakukan pendataan, sibuk melakukan penandaan, misalnya berapa yang miskin, berapa yang tidak miskin, dan sebagainya, itu sebenarnya sebuah tindakan yang justru melakukan diskriminasi terhadap warga negara. Jadi ada yang dapat BLT, ada yang tidak, itu sebenarnya mengganggu proses pembentukan warga negara dalam arti yang sebenarnya.
Kemudian problem yang kedua, warga negara itu dipahami dari sisi kewajiban, tidak secara utuh. Misalnya kewajiban membela negara. Ini yang sering ya. Mungkin Anda mengikuti pelajaran dari sekolah dulu sampai sekarang, itu ada mata kuliah atau mata pelajaran kewarganegaraan. Itu intinya adalah bela negara. Jadi bela negara itu segala-galanya dan saya sering menyampaikan kritik bahwa bela negara itu salah kaprah. Salah kaprahnya bagaimana? Biasanya orang mengutip pendapat John Kennedy. John Kennedy itu presiden Amerika pada tahun 60-an. Mati ditembak pada ketika beliau masih menjabat dalam perjalanan 2 tahun menjabat ya. Jadi Berapa tadi intinya intinya begini. panjangnya? Udah pasti cukup ya. Ini siapa yang bicara? Mic-nya ini siapa ini? Mikino ini siapa ini? Mikino siapa? Hmm? Bacanya di mana Mikino? Mikino muncul dong. Bacanya muncul dong. Halo? Mikino? Ada yang namanya Mikino? Teman-teman ngerti nggak ini? Halo? Ada Pak. Mana? Mana wajahnya? Mana sekarang? Laila ayo dibuka. Mana Mikino nggak ada lagi? Ya Mikino dibuka videonya. Ya, Mikino dibuka. Kalau nggak saya ini ya, saya remove. Lagi di jalan katanya Pak. Ada di chat itu Pak. Di mana? Di komen, Pak. Oke. Kenapa terlambat di jalan? Memang di jalan terus, disibuk terus ya? Hmm? Luar biasa ini. Siapa lagi yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan wajahnya mana? Oke. Nanti saya pantau terus ini. Mikronya ini saya pantau terus ini. Kalau di jalan mending nggak usah kuliah. Maksud saya begitu. Jadi saya jawab aja. Kalau di jalan mending tidak usah kuliah. Oke. Jadi Nedi itu mengatakan kira-kira dalam bahasa Indonesianya begini. Jangan tanya apa yang diberikan negeri kepadamu. Karena dalam bahasa Inggris country, yang dia katakan country ya. Bukan state. Ya, country ya. Country. Country itu kan beda dengan state. Bukan state ya. Nah, jangan tanya apa yang diberikan country kepadamu atau negeri kepadamu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan pada negeri. Nah, ini saya kira sudah kita nyanyikan biasa, bagimu negeri ya, kan bukan bagimu negara, ya. Jadi kalau kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya termasuk Pancasila, itu tidak ada istilah negara.
Kalau negeri ada, ya, tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jadi nggak ada istilah negara itu. Sama juga sebenarnya yang dimaksud Nedi namanya ini ya, saya tulis di sini, John F. Kennedy. Ya. Jadi yang dia maksud itu country, bukan state. Tapi orang Indonesia itu sudah salah kaprah, parah salah kaprahnya, ngawur sengawur-ngawurnya. Jadi kalau ada tulisan country itu diterjemahkan menjadi negara. Oleh karena itu bahasanya yang sering disampaikan kemana-mana, jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang kau berikan pada negara. Itu kalimat itu menyesatkan. Loh, mengapa sesat? Karena negara ini dibuat itu dalam rangka untuk memberi banyak hal kepada setiap orang. Bukan meminta setiap orang itu memberi pada negara. Nah, karena konsep negara seperti itu lalu ada tuntutan kewajiban pada warga negara. Salah satunya adalah bela negara. Jadi bela negara itu konsep yang sangat keliru. Ya. Kalau bela bangsa, bela rakyat, bela negeri itu oke. Tidak ada masalah. Kita harus membela negeri, kita harus membela bangsa, kita harus membela rakyat. Tetapi kalau membela negara itu sangat kacau. Loh, kenapa? Karena negara itu ya banyak salahnya. Negara itu banyak salahnya. Loh, kenapa negara banyak salah kok dibela? Saya sering mengatakan bahwa traffic light atau lampu bangjo atau lampu lalu lintas itu adalah instrumen negara yang paling sempurna dan adil. Kalau lainnya tidak sesempurna dia, tidak seadil traffic light. Jadi ini penting untuk kita dudukkan kapan kita menggunakan kata negeri, kapan kita menggunakan kata negara. Sama juga dengan istilah perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri itu salah. Misalnya Universitas Negeri Yogyakarta itu salah. Seharusnya yang benar adalah Universitas Negara Yogyakarta. Itu kan kesalahannya akhirnya kelihatan. Bahasa Indonesianya berbunyi Universitas Negeri Yogyakarta. Tetapi dalam bahasa Inggris mereka menulis Yogyakarta State University. Mereka tidak menulis Yogyakarta Country University. Itu sudah sangat ngawur. Sama juga dengan perguruan tinggi negeri itu salah. Yang benar adalah perguruan tinggi negara. Perguruan tinggi swasta itu juga keliru. Karena swasta itu konsepnya kan mencari keuntungan. Yang benar adalah perguruan tinggi masyarakat. Jadi perguruan tinggi masyarakat itu ya itu bagian dari perjuangan masyarakat itu untuk terlibat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak semata-mata berorientasi mencari profit atau keuntungan. Kalau swasta itu prinsipnya mencari keuntungan. Jadi berlaku prinsip pelayanan dan jasa. Misalnya PMD memberikan jasa kepada Anda datang ke PMD bermaksud untuk menuntut ilmu dan bertujuan untuk menjadi orang atau menjadi manusia yang utuh. Nah, ini kan proses yang sangat berbeda dengan kita jual beli barang di pasar atau di toko. Nah, atas maksud dan tujuan dan ada pelayanan itu, maka Anda punya kewajiban misalnya membayar SPP. Itu prinsipnya adalah jasa dan pelayanan. Jadi ini konsepnya berbeda dengan kita jual beli dan mahasiswa itu dalam hal itu dilayani.
Tapi mahasiswa tidak bisa mengatakan, oh saya pembeli, saya adalah raja. Tidak boleh begitu. Ya, mahasiswa statusnya adalah peserta didik, anak didik yang bermaksud untuk menuntut ilmu dan menjadi orang. Jadi prinsipnya gitu. Tidak semata-mata kita mengejar keuntungan ya. Meskipun ada rezeki yang mengalir dari situ, itu tradisi yang apa namanya bermartabat, itu bagian dari peradaban. Demikian juga dengan konsep ini ya, konsep bangsawan sama negarawan. Ya, bangsawan itu untuk menunjuk aristokrat, para priayi, para orang-orang besar kan, bangsa. Seharusnya kan dari sisi kata bangsawan adalah orang-orang yang berpikir tentang bangsa. Nah, sebaliknya negarawan itu disebut dimaknai sebagai orang-orang yang menanggalkan kepentingan pribadi, tapi lebih mengutamakan kepentingan negara bangsa. Seharusnya ya bangsawan itu dibalik. Definisi untuk negarawan itu lebih tepat dinamai sebagai bangsawan itu, dan sebaliknya definisi bangsawan itu lebih baik diberi kata negarawan. Jadi negarawan itu artinya ya orang-orang yang memegang kuasa atas negara gitu ya. Para pejabat negara itu disebut sebagai negarawan. Nah, kita ini kan salah kaprahnya dari situ. Termasuk konsep warga negara kita ini juga sangat absurd, sangat tidak jelas. Jadi pertama jebakan hanya status formal, yang kedua lebih banyak berbicara tentang kewajiban. Kewajiban bela negara, kewajiban termasuk misalnya ada istilah ini ya, warga negara yang baik. Jadi kalau di Indonesia kalau orang tidak menggunakan hak pilih atau golput misalnya, itu dinilai diadili sebagai warga negara yang buruk, bukan warga negara yang baik. Dalam pengertian itu, warga negara yang baik itu adalah warga yang menjalankan kewajiban, baik kewajiban bela negara, kewajiban taat pada aturan hukum, kewajiban membayar pajak, kewajiban juga untuk menggunakan suaranya. Padahal menggunakan suara ini namanya hak sebenarnya, bukan kewajiban. Dan oleh karena itu, tingkat partisipasi politik di Indonesia itu lebih dari 80%. Itu karena dimaknai sebagai kewajiban tadi ya, bukan sebagai hak. Tetapi kalau di Amerika itu selalu kurang dari 50%. Itu sangat relatif rendah, dan itu tidak ada persoalan lalu orang yang tidak milih dikatakan sebagai warga negara yang jelek gitu ya. Jadi ini karena memang kita itu tidak ini ya, tidak secara baik memahami, dan pada gilirannya saya ingin mengatakan Indonesia ini adalah ini ya, negara minus warga negara. Jadi saya pernah mengatakan begini, Indonesia adalah sebuah negeri yang menggembirakan, yang membanggakan, tapi sayang dikuasai oleh negara yang memprihatinkan. Negara yang tidak sanggup antara lain melakukan transformasi dari penduduk, rakyat menjadi warga negara. Jadi yang terjadi pada hari ini, sebagian besar orang Indonesia itu belum menjadi warga negara yang sesungguhnya, yang secara esensial, kecuali hanya status formal, status legal formal yang dimiliki untuk membedakan antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga atau negara lain. Nah, oleh karena itu, saya akan memahami ini mulai dari sisi histori, dari sisi sejarah, dari sisi filosofi, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana di dalam pemerintahan itu ada proses transformasi dari penduduk, rakyat, menuju warga negara. Tetapi poin yang mau saya katakan bahwa kalau orang atau kalau Indonesia itu masih banyak sibuk
berbicara mengenai dua hal. Yang pertama penduduk, yang kedua adalah kewajiban warga negara, maka kita akan sangat sulit untuk mencapai kewarganegaraan yang sempurna atau dalam arti yang sebenarnya. Jadi konsep warga negara itu konsep hukum. Kalau rakyat adalah politik, kalau hukum, kalau warga negara itu konsep hukum. Ini yang pamungkas ya, yang final ya. Kalau politik itu di awal, kalau hukum itu di ini ya, di final. Nah, nanti hukum itu maknanya bagaimana? Nah, ini bisa kita telusuri bahwa tradisi warga negara itu dimulai dari zaman Romawi kuno dan Yunani kuno. Ya, Romawi kuno dan Yunani kuno. Memang ada perbedaan antara tradisi Romawi sama ini ya, sama apa namanya Athena, Yunani ya. Kalau Athena itu lebih banyak bermuatan politik. Warga sebagai hak untuk terlibat dalam demokrasi langsung. Jadi waktu itu ada 6.000 orang yang disebut sebagai warga negara yang sudah dewasa dan sebagainya punya hak untuk mengikuti sidang demokrasi langsung. Jadi namanya politik. Dan nanti ini pada sisi yang lain ini akan punya makna itu adalah partisipasi warga negara dalam politik, terutama menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan lebih dalam lagi adalah partisipasi politik dalam pengambilan kebijakan. Nah ini kalau Athena modelnya warga negara itu dimaknai sebagai konsep politik. Ini maksud saya makna yang pertama ya, ini sebagai kebebasan. Jadi artinya warga negara itu punya makna yang liberal, kebebasan. Kalau Athena dimaknai secara politik, kebebasan orang untuk terlibat dalam proses politik. Tetapi kalau di Romawi itu adalah eh, kebebasan untuk memiliki, ya, kebebasan untuk memiliki harta benda, kepemilikan harta benda. Itu dalam pengertian hak-hak ekonomi dan yang paling penting dalam tradisi Romawi kuno adalah perlindungan hukum, ya. Jadi maknanya perlindungan hukum. Tetapi kalau di Yunani itu adalah ruang dan akses politik setiap orang untuk terlibat dalam proses politik. Itu yang membedakan antara Athena sama Romawi. Jadi Romawi itu mengatakan begini bahwa Romawi itu menjunjung tinggi hukum yang melindungi hak kepemilikan setiap warga negara. Jadi kepemilikan properti, tanah dan sebagainya ini ya. Jadi itu cikal cikal bakalnya dari situ ya, itu maknanya. Ini Bayu mau ngapain ini? Bayu mau ngapain? Halo? Erginus, ini tunjuk tangan kok nggak ngomong gimana nih? Halo? Halo? Ini mau izin bentar, Pak. Izin ada keluar. Itu aja ganggu, ya izin aja. Nggak usah ganggu menghentikan orang bicara. Oh iya ya, Pak. Maaf, maaf. Mana tadi saya? Romawi, Pak. Yunani kuno, Pak, proses politik. Menjunjung tinggi hak kepemilikan warga negara. Ada yang bisa ngulang tadi? Eh, Poin Athena dan Romawi? Hmm? Saya, Pak. Hmm. Tadi ada beberapa penjelasan yang Bapak sampaikan bahwa memang perbedaan secara apa namanya memaknai warga negara itu sendiri begitu.
Mm-mm. Eh, kalau di Romawi tadi, bagaimana melihat warga negara itu perlu dilindungi dalam hal hak kepemilikannya, begitu. Oke. Artinya mengedepankan soal hukum. Mm-mm. Tapi kalau di apa namanya di Yunani kuno itu berbicara soal bagaimana ruang setiap warga negara itu untuk ikut partisipasi dalam hal eh, Politik. politik, Pak. Mm-mm. Mungkin itu, Pak. Teman-teman paham ya? Jadi dari itu dulu. Yang lain paham kan? Paham, Pak. Paham. Eh, siapa yang belum paham ya? Itu dulu, pokoknya pintu masuknya. Itu kan pertanyaan sejarah paling awal. What is citizenship? Apa yang disebut warga negara itu dimulai dari dua negara kota itu. Sekali lagi, kalau Romawi kuno, bagaimana menggunakan hukum untuk menjamin kepemilikan ekonomi. Oke. Tetapi kalau Athena itu adalah ruang partisipasi politik. Nah, itu yang paling awal di situ ya. Nah, poin kedua itu berkaitan dengan siapa yang disebut warga negara. Nah, ini melalui perjalanan panjang ini. Nah, biasanya warga negara itu diawali dari orang laki-laki, ya, orang laki-laki, orang pribumi, dan kelas yang tinggi. Paham ya? Jadi orang pribumi laki-laki yang berkelas tinggi. Artinya seperti petani, seperti pedagang itu nggak masuk, sekalipun dia pribumi, gitu ya. Nah, yang masuk dalam kategori kelas itu ya orang-orang pintar, orang-orang yang menjadi pejabat, orang-orang yang menjadi filsuf. Nah, itu masuk kategori warga negara. Nah, sebaliknya kalau itu pendatang, pendatang ya, artinya bukan berasal dari kota Athena misalnya gitu, dia datang dari tempat lain, kemudian dia apa namanya berdagang di situ, ya dia nggak masuk. Nah, apalagi perempuan gitu ya. Nah, ini kan perjalanan panjang ini, dan itu sejarah itu menunjukkan bahwa tadi hak partisipasi politik bagi perempuan itu termasuk datang belakangan. Oke. Dan itu di Yunani, di Roma itu terjadi pergolakan terus-menerus itu soal mendefinisikan itu. Dan pelan-pelan memang diakomodasi, terutama ini ya, yang paling awal itu soal pendatang sama pribumi. Kalau soal gender dan kelas, gender itu artinya laki-laki dan perempuan. Kalau kelas ini ya, oh ini petani, ini ilmuwan gitu ya. Itu memang butuh proses yang lama. Ya, tetapi teman-teman bahwa kalau kita belajar mengenai warga negara, maka kita berhutang pada sosok bernama Aristoteles. Ini yang paling sempurna ini. Aristoteles ya. Jadi ini bapak ilmu politik ya, dan dia yang berpikir merumuskan tentang people maupun warga negara secara lebih sempurna. Dia juga berpikir tentang bagaimana melakukan transformasi dari rakyat atau dari people menjadi warga negara atau citizen. Nah, ini kita warisannya dari Aristoteles ini. Dia adalah bapak ilmu politik. Diakui sebagai bapak ilmu politik. Nah, dari Aristoteles kita bisa belajar dua poin besar. Dua poin besar ya. Jadi yang pertama ini soal ini ya, transformasi asosiasi manusia. Bentar.
transformasi asosiasi manusia dari keluarga, desa, dan negara. Ini ya, transformasi asosiasi manusia dari keluarga, desa, dan negara. Jadi menurut Aristoteles ada 3 bentuk asosiasi manusia, yaitu keluarga, desa, dan negara. Aristoteles mengatakan bahwa keluarga adalah asosiasi manusia untuk merajut kebahagiaan. Jadi keluarga itu tempat merajut kebahagiaan. Di dalam keluarga itu ruang yang sangat privat. Ya, kebahagiaan ya macam-macam, baik itu secara biologis, secara ekonomis, secara psikologis. Jadi artinya kalau mengikuti cara pandang ini, maka identitas atau tanda yang relevan untuk keluarga adalah bahagia. Keluarga bahagia. Bukan keluarga sejahtera. Kalau yang sejahtera itu namanya warga negara ya. Jadi kalau ada orang mengatakan keluarga sejahtera, oh ini nggak tepat ini. Karena orang bisa berdebat panjang. Orang tidak punya apa-apa tapi bisa bahagia. Gitu ya. Jadi intinya keluarga itu untuk kebahagiaan. Dan dasarnya adalah cinta ya. Dasarnya cinta. Saling mencintai itu adalah dasar untuk membangun kebahagiaan. Yang kedua, itu adalah desa. Ini sudah ada di zaman dulu yang namanya desa. Menurut Aristoteles, desa adalah asosiasi manusia untuk merajut tatanan sosial dan swadaya. Ya, jadi desa itu saya terus di sini sama dengan tatanan sosial atau social order. Nah, terus ya di sini dan mencukupi kebutuhan sendiri atau disebut dengan swadaya. Ya, makanya kan istilahnya kan yang namanya desa di mana-mana, termasuk pengalaman di India, kan desi ya, bahasanya kan desi. Kalau ditambah apa swadesi itu namanya swadaya. Sama juga swadesa itu. Jadi mencukupi kebutuhan sendiri. Dan pada masa Orde Baru itu kan ada istilah desa swadaya, desa swakarya, dan swasembada. Jadi swasembada itu kalau istilah sekarang ya mandiri ya, mampu tidak hanya mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi bisa apa namanya menghasilkan surplus. Kalau swadaya itu menghasilkan surplus. Jadi intinya desa itu untuk tatanan sosial. Tatanan sosial itu artinya kan begini ya. Jadi desa itu ya satu asosiasi manusia yang merajut masyarakat. Jadi desa adalah rumah bagi masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat itu intinya antara keluarga tadi itu saling berhubungan, bertetangga, bekerja sama. Nah, berkumpul bekerja sama ini lama-kelamaan menjadi institusi bernama desa. Nah, karena itu desa ini sering disebut sebagai negara kecil. Ya, negara kecil ya. Saya tulis di sini, negara kecil sama dengan microstate, sama dengan ada juga yang menamakan namanya petty state, negara kecil. Loh, mengapa disebut negara kecil? Karena dia bukan sekedar komunitas. Dia punya wilayah, punya komunitas, punya harta benda, punya kekuasaan, punya aturan hukum. Yang kemudian dalam perjalanannya antara lain disebut sebagai hukum lokal atau hukum adat, gitu ya. Nah, itu makanya disebut sebagai negara kecil. Ini eh, ini alamiah. Setiap manusia di muka bumi itu pasti membentuk desa. Tapi dalam perjalanannya
Di berbagai tempat itu berbeda-beda. Di Eropa, desa itu sudah tidak ada. Desa dalam pengertian negara kecil itu ya. Tapi kalau soal nama ya masih ada. Sisa warisan masa lalu itu menyisakan soal wilayah, nama, sama komunitas. Tapi desa sebagai negara kecil, desa sebagai apa namanya kesatuan masyarakat hukum, atau desa sebagai pemerintah itu sudah tidak ada. Jadi elemen politik dan ekonominya yang, mohon maaf, politik dan hukumnya yang dipotong. Itu artinya negara melenyapkan desa. Jadi negara itu atau desa itu dilenyapkan itu di Eropa. Ya. Tetapi di Amerika Latin, di Australia memang nggak ada desa di sana. Ya hanya ada hamparan begitu, tapi nggak punya sejarah desa. Mereka komunitas-komunitas itu ya. Kalau di Afrika ya beda lagi nanti komunitas suku. Nah, desa itu punya tradisi sejarah yang panjang itu di Asia. Karena itu sering dikatakan bahwa desa adalah tradisi Asia setelah Eropa itu melenyapkan desa. Negara-negara Eropa itu memaksa melenyapkan desa. Ini kan selalu menjadi pertanyaan. Dan Aristoteles itu tidak memberikan gambaran, memberikan jawaban yang memadai, yaitu bagaimana ini ya kondisi desa atau bagaimana posisi desa setelah negara sebagai asosiasi yang ketiga ini hadir. Jadi tiga kan, jadi keluarga, negara, keluarga, desa, sama negara. Pertanyaannya kalau sudah ada negara, lalu bagaimana nasib desa ini? Yaitu tadi secara teks Aristoteles tidak bisa menjawab, tetapi saya tadi mengatakan bahwa di Eropa itu desa sudah tidak ada. Tidak ada. Dan mengapa desa dilenyapkan? Oke, mengapa desa dilenyapkan? Itu adalah persoalan membangun kejayaan negara dan kesempurnaan warga negara. Jadi menurut teori liberal yang di barat, desa itu adalah gangguan bagi kejayaan negara. Bahkan sering disebut bahwa desa itu adalah antipod negara. Desa adalah antipod. Antipod itu musuh ya. Ya, desa itu adalah antipod negara. Artinya kalau ada desa itu akan sangat mempersulit pembentukan kejayaan negara. Ini keyakinan di Barat, beda dengan nanti keyakinan di Asia itu sangat beda. Di Indonesia lebih kacau lagi. Desanya juga nggak kuat, negaranya juga nggak kuat, negaranya nggak jaya gitu. Artinya ya apa namanya? Saya sering mengatakan bahwa desa itu jadi apa namanya? Jadi korban. Dan posisi desa menjadi korban itu justru menjadi beban bagi negara. Jadi negara desa itu malah justru menjadi beban, menjadi batu sandungan bagi negara. Karena memang posisinya yang tidak tepat itu. Jadi ini eh, di Eropa tadi saya katakan bahwa desa karena sebagai antipod maka desa itu menjadi hambatan bagi jalan menuju kejayaan negara sekaligus juga menjadi hambatan bagi pembentukan warga negara. Loh, mengapa desa itu menghambat pembentukan warga negara? Mengapa? Masalahnya di mana? Dan itu juga bisa kita lihat kondisi di Indonesia pada hari ini. Jadi kalau desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau desa sebagai negara kecil itu masih ada, maka akan muncul identitas dan loyalitas ganda. Saya tulis di sini ya, identitas dan loyalitas ganda. Ya, identitas dan loyalitas ganda seperti yang sudah saya sampaikan kalau di Jawa ini ada istilah wong desa dan wong cilik. Ya, wong desa dan wong cilik.
wong desa dan wong cilik. Ini statusnya double nih. Nah, wong desa itu ya orang orang desa itu dia akan punya identitas, punya loyalitas, loyalitas pada desa. Karena pada dasarnya nanti desa itu akan menjadi katup pengaman. Tadi kembali pada tatanan sosial, pada kecukupan tadi, maka wong-wong desa ini itu banyak ditolong oleh desa. Sehingga sampai hari ini eh, perikatan atau apa namanya ikatan sosial wong desa pada institusi desa ini masih sangat kuat. Ya, ini ciri khasnya begitu. Orang nanti Anda kalau KKN akan melihat dengan sangat jelas atau barangkali desa-desa di kampung Anda juga begitu ya. Ikatan sosialnya itu masih sangat kuat dan itu ya ciri khas tatanan sosial atau social order di desa itu ya begitu. Orang saling mengenal. Kalau misalnya di kalangan Nahdlatul Ulama juga ada masih yasinan, tahlilan dan sebagainya sesama tetangga dan sebagainya dan itu menjadi ciri khas yang sangat kuat menandai desa. Dan memang ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, eh, bagaimana desa itu diintegrasikan ke dalam negara? Ya, ini pertanyaan yang sering muncul dan orang tidak bisa menjawab dengan baik. Tapi paling tidak saya sudah menunjukkan bahwa integrasi itu kalau model Eropa ya desa itu ditiadakan atau dilenyapkan. Karena tadi ya apa namanya mengganggu warga negara. Nah, oleh karena itu kalau di Eropa warga negara itu tunggal, identitas tunggal dia. Jadi tidak lagi mengenal suku, mengenal identitas desa, tidak lagi mengenal identitas-identitas yang lain, tapi semuanya sama di depan negara itu dengan jaminan hukum yang sama, yang berlaku sama bagi seluruh orang dan setiap orang, gitu ya. Nah, ini kan problemnya kalau kita di Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang maknanya luar biasa. Tetapi kita juga penting untuk bertanya, mengapa tidak ada istilah keadilan sosial bagi setiap, ya, bagi setiap, gitu ya. Setiap sama seluruh kan, Anda bisa membedakan nggak? Ya, bisa membedakan? Halo? Oke, nanti dipikirkan. Laila Ayu mana? Fotonya ada nggak? Laila Ayu? Halo? Oke, Pak. Apa perbedaan setiap sama seluruh? Hmm? Yo, yang lain siap? Hmm? Halo? Laila, bisa nggak membedakan itu? Setiap dan seluruh? Belum, Mbak. Hmm? Belum. Belum. Dwi Kurniawati, Iya, Pak. apa perbedaan setiap dan seluruh? Nggak tahu, Pak. Walah, Randi Behi, Randi Behi, Ya, Pak. yo, ya bro, Nggak tahu, Pak. Saya Pak, siapa? eh,
Hendra, Pak. Iya, iya. Eh, kalau paman saya, kalau kita berbicara setiap dan seluruh itu kan apa yang dibicarakan oleh Bapak tadi, setiap itu kan artinya perorangan. Kalau kita berbicara soal warga negara Hmm. itu perorangan. Hmm. Jadi warga negara eh, artinya eh, apa namanya harus dipenuhi oleh negara itu sendiri begitu. Nah, kalau keseluruhan tadi itu adalah komunitas atau masyarakat. Hmm. Mungkin itu, Pak. Jadi pilihan Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya meniadakan setiap. Hmm? Indra? Hmm? Kenapa, Pak? Saya mau mengundang Arfiani Zalugu. Pertanyaan terakhir saya apa tadi? Tolong. Gimana, Pak? Oh, kamu ya gak memperhatikan. Oh, maksudnya pertanyaan yang terakhir. Apa pertanyaan terakhir saya apa? Pertanyaan yang terakhir yang saya tangkap itu apa perbedaan setiap dan Nah, seluruh? udah. Setelah itu loh. Terakhir Ah, ini tadi lah. oh, itu dalam Pancasila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti nggak memperhatikan kata setiap. Apakah meniadakan setiap gitu? Paham pertanyaannya? Indra, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Terus gimana? Ya nanti dipikirkan lah. Itu kan penting untuk Anda pahami kan. Mengapa pilihan katanya seluruh rakyat, bukan setiap, ya? Oke. Tadi Indra sudah mendekati masuk ya. Istilahnya ini seluruh itu namanya kumpulan rakyat yang disebut dengan society gitu ya. Dan karena itu kita ini punya satu kalimat masyarakat adil makmur. Masyarakat adil makmur itu artinya seluruh rakyat yang adil makmur, gitu loh maksudnya. Tapi kita tidak punya satu pemahaman yang memadai pada konsep setiap, ya. Kalau seluruh ini kan abstrak nih, abstrak kan. Lalu kalau seluruh ini siapa, alamatnya di mana ini? Siapa dan di mana ini alamatnya? Tapi kalau setiap kan alamatnya jelas, setiap ini ya. Jadi itu perjalanannya teman-teman dan apa namanya tadi soal ngomong soal desa itu menjadi hambatan bagi apa namanya pembentukan warga negara. Dan yang asosiasi yang ketiga Aristoteles bilang bahwa negara atau polis atau politeia, polis atau negara itu adalah asosiasi pamungkas ya, asosiasi final, asosiasi pamungkas manusia untuk kesempurnaan warga negara. Jadi negara itu dibuat untuk kesempurnaan warga negara. Oke. Nanti kesempurnaan warga negara nanti bisa dipahami lebih lanjut. Tetapi poinnya ada di situ. Itu ya. Nah, negara itu dibuat untuk kesempurnaan warga negara. Intinya gitu. Bukan negara untuk negara.
Jadi artinya tidak relevan kalau orang bertanya, apa yang kau berikan pada negara? Bukan begitu. Tetapi pertanyaan yang lebih tepat, negara, apa yang kau berikan pada setiap warga negara? Jadi ini nanti absah bagi kita untuk bertanya, setiap warga negara, tidak hanya seluruh rakyat, apa yang diberikan negara pada setiap warga negara? Setiap itu nanti jelas alamatnya, si A, si B, si C, jelas. Setiap itu artinya juga tidak ada yang tertinggal. Jadi artinya setiap ini sama dan itu memang ada di dalam konstitusi ya. Setiap warga negara punya persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Nah, ini terjemahan sebenarnya dari ini ya. Jadi istilahnya kalau di Pancasila kita mengenal konsep seluruh, kalau di dalam konstitusi kita mengenal konsep setiap. Setiap itu artinya setiap warga negara. Kalau seluruh itu artinya rakyat. Rakyat itu lebih abstrak. Kalau seluruh itu konsep politik, kalau setiap adalah konsep apa? Kalau setiap konsep apa berarti? Hukum, Pak. Konsep hukum. Jelas ya? Bedanya jelas ya? Oke. Nah itu sisi yang pertama dari Aristoteles. Yang kedua, ini saya tulis di sini. Aristoteles, Aristo, sebentar. Aristoteles menyampaikan kritik pada demokrasi sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh gerombolan. Gerombolan ya, sebentar. Rakyat yang bodoh dan miskin. Masa yang bodoh dan rakus. Ini nanti dilihat dulu ya. Nah ini nih ya. Ini kritiknya ya. Ya. Jadi Aristoteles itu nggak suka sama demokrasi. Nggak suka dia. Dan dalam posisi ini dia membedakan ada 6 ya. 6 tipe bentuk pemerintahan. 6 ya. 6 tipe pemerintahan. Dilihat dari berapa jumlah yang memerintah dan berapa jumlah yang memanfaatkan. Jadi dia menyebut ada yang ideal dan menyimpang. Jadi misalnya gini, ideal itu namanya kingdom, kerajaan ya. Nanti menyimpang itu namanya apa? Namanya tirani dia ya. Pahami ya nanti ya. Ini dulu. Ini yang pertama dulu ya. Yang ideal itu kingdom, kerajaan. Raja yang adil, raja filsuf, raja yang adil ya. Tetapi kerajaan itu bisa menyimpang menjadi tirani. Jadi maksudnya begini. Kingdom atau kerajaan itu diperintah oleh satu orang, tetapi memberi manfaat pada banyak orang. Dino dicatat, kerajaan itu yang ideal dipimpin oleh satu orang, tapi mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Oke, itu kingdom. Tetapi kalau tirani itu pemerintahan yang dipimpin atau dikuasai oleh satu orang dan yang menerima manfaat ya satu orang itu. Jadi satu orang untuk satu orang. Begitu ya. Tetapi kalau kingdom satu orang untuk banyak orang.
Oke. Nah, lalu yang kedua, ideal itu namanya aristokrasi. Menyimpang itu namanya oligarki. Paham ya? Yo, ini siapa yang memberi makan? Tahu kan? Aristokrasi dan oligarki. Rifa, Husnia, Rifa. Ya, Pak. Ya, bisa memahami itu. Poin yang itu. Ini tipe yang kedua. Tadi, Bisa, Pak. eh, bisa nggak? Yang aristokrasi dan oligarki. Hmm. Kalau aristokrasi itu lebih merujuk pada pemerintahan, kekuasaannya itu terpusat dari segelintir individu saja, Pak. Terus yang Kalau memanfaatkan berapa orang? gimana, Pak? Yang memanfaatkan siapa? Yang memanfaatkan itu biasanya para elit, Pak. Masa. Kalau oligarki? Kalau oligarki itu merujuk pada pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil. Yang memanfaatkan? Yang memanfaatkan kekuasaan politik, Pak. Hmm? Yang memanfaatkan berapa orang? Ya, ini kan saya tulis toh. Yang ideal namanya aristokrasi, yang menyimpang namanya oligarki. Artinya, yuk, tadi udah mendekati ya, Rifa. Iya, Pak. Sudah mulai mendekati itu. Sekarang ke ini dulu, kamu mikir dulu, ke Aurin dulu. Nur Nur Aliza. Iya, Aurin. Iya, Pak. Iya. Sebenarnya Aurin belum begitu ngerti sih, Pak, yang tentang penyimpangan oligarki dan juga ideal. Cuman dari penjelasan Rifa tadi, eh, tadi Bapak nanyanya yang apa? Yang memanfaatkannya berapa orang? Kalau yang ideal itu aristokrasi itu masuknya ke yang kingdom, Pak, satu orang buat banyak orang. Hmm. Kemudian kalau yang apa namanya oligarki itu masuknya ke yang tirani, satu orang hanya buat satu orang saja, Pak. Mungkin itu aja, Pak, yang Aurin tahu. Begini, ini kan soal tipe layer yang kedua, lapis yang kedua. Aristokrasi itu sedikit untuk banyak. Yang berkuasa segelintir, tapi yang memanfaatkan banyak. Ya, nah kalau oligarki yang berkuasa segelintir, yang memanfaatkan ya segelintir itu, gitu loh. Oke. Nah, sekarang saya ke geser yang ketiga ini tipe lapis ketiga, ideal. Ini namanya polis atau negara menyimpang demokrasi. Ya sekarang ke Florida ya, Florida Maria Salve. Ya,
Yuk, Eh, Kalau untuk idealnya polis berarti eh, yang diun- yang memimpin satu orang, yang manfaatnya semua orang. Terus sama apa? Demokrasi. Kalau demokrasi itu yang memimpin satu orang. Terus manfaatnya semua orang juga, Pak. Itu yang saya mengerti. kok bisa begitu? Berarti demokrasi sama polis itu sama dengan kingdom dong. Hmm? Nur Setiaji, Iya, Pak. Kalau menurut saya ideal polis negara itu seperti dipimpin satu orang, dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau yang bedanya dengan kerajaan apa? kerajaan itu eh, kalau presiden kan dipilih melalui pemilu tuh Pak, demokrasi pemilihan umum tuh Pak. Kalau kerajaan udah kayak dari keturunan-keturunan gitu Pak, Negara yang dipimpin raja kan bisa juga, dinasti. ya dinasti. Ya. Terus kok kenapa demokrasi disebut menyimpang? Karena tidak karena tidak terpengaruh tidak terpengaruh manfaatnya oleh banyak-banyak orang itu Pak. Hanya beberapa orang tertentu gitu Pak. Nggak kayak beda kayak negara itu Pak. Hmm. Effendi Rahman, Iya, Pak. Mungkin ideal polis itu kan dipimpin sama presiden ataupun kayak kelindung tuh kan apa dari raja ya, Pak. Kalau yang demokrasi ini mungkin manfaatnya untuk kelompok kecil aja, Pak, kelompok tertentu. Itu yang saya pahami, Pak. berarti polis sama negara itu punya kesamaan dengan kingdom. Beda, Pak. Kalau kingdom kan mungkin kayak raja atau ratu itu kan dia dari dinasti ya, Pak, dari keturunan-keturunan ya, Pak. Hmm. Kalau negara kan Indonesia dipilih melalui mungkin dari demokrasi pemilihan umum, Pak. Mm-mm. Berarti yang memimpin tidak satu orang dong, karena ada pemilu. Hmm. Pemimpin tetap satu orang, Pak. Cuman kan dipilih melalui yang demokrasi itu, Pak. Yang berkuasa itu loh, maksudnya. Ini berapa toh yang jumlah yang berkuasa itu? Dalam polis berapa jumlah yang berkuasa? Dalam polis. Hmm? Giran Giran Satu, Pak. Giran. Ya Pak, Ya, halo Pak. ya. Kenapa Pak? Perbedaan dari ideal polis dan penyimpangan demokrasi ya Pak? Ya Pak. Halo. Kamu nggak memperhatikan, loh. Saya ini memperhatikan loh. Kamu ngomong apa itu? Tapi kamu kan nggak memperhatikan apa yang saya omongkan. Iya Pak, jadi eh, ideal polis itu berkaitan dengan bisa berbicara mengenai kingdom yang mana kebijakan yang diberikan oleh satu orang bermanfaat untuk banyak orang. Terus penyimpangan demokrasi itu berkaitan dengan tirani yang dimana satu orang eh, kebijakan satu orang buat diri orang itu sendiri Pak, gitu Pak. Jadi Pertanyaannya gini, bro. Berapa jumlah orang yang berkuasa di dalam polis dan dalam demokrasi? berapa ya Pak? Berapa berapa orang yang berperan ya Pak?
atau yang dengar Pak, Hmm? berapa orang yang berperan dalam Yang berkuasa, berapa jumlah yang berkuasa di dalam polis dan demokrasi? itu kalau menurut saya itu cuma satu orang Pak. Lalu bedanya dengan kerajaan apa? Sama tirani apa? Berarti demokrasi kamu samakan dengan tirani dong. Iya Pak, Loh, tirani. kok bisa sama itu maksudnya apa? Jadi demokrasi itu dikatakan menyimpang. Ya, pada dasarnya banyak demokrasi-demokrasi yang tidak mengikuti aturan mainnya Pak. Maksudnya ada perseorangan yang memakai demokrasi itu sebagai alat untuk ini apa perpolitikan saja Pak, gitu Pak. Angela, Jessica, Janita? Hadir, Pak. Tadi pertanyaannya berapa jumlah orang yang berkuasa dalam polis dan demokrasi? Kalau dalam ideal kerajaan itu dipimpin oleh satu orang tapi bermanfaat bagi banyak orang. Kalau dalam demokrasi bermanfaat untuk semua orang, Pak. Berarti nggak menyimpang. Hmm? Ini kan tadi itu saya kan memulai dengan gini, Pak. Setiap kan ada 6 jenis pemerintahan ini. Ini dilihat dari sisi berapa jumlah yang berkuasa dan berapa yang memanfaatkan. Ya, saya ulang ya. Jadi yang pertama, lapis pertama itu adalah kingdom dan kerajaan dan tirani. Kerajaan itu ideal, tirani itu penyimpangan dari kerajaan. Maksudnya begitu loh. Coba dipahami logikanya ya, logikanya di, diperhatikan ya, semuanya diperhatikan. Jadi kerajaan atau kingdom itu dikuasai satu orang untuk dimanfaatkan pada banyak orang. Paham? Kalau tirani dikuasai satu orang untuk satu orang. Oke? Lalu yang lapis kedua, aristokrasi itu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang, dimanfaatkan untuk banyak orang. Paham? Yang menyimpang, gejala penyimpangan dari aristokrasi disebut sebagai oligarki. Oligarki itu artinya kekuasaan dipegang oleh segelintir orang, dimanfaatkan oleh segelintir orang itu juga. Oke? Nah, sekarang masuk ke level 3, yaitu polis dan demokrasi. Maksudnya gimana ini? Ya, jadi polis dipimpin berapa orang, dimanfaatkan untuk siapa? Demokrasi untuk dikuasai berapa orang dan untuk siapa? Yo. Pak, saya Pak, mungkin menurut saya Pak, Mm-mm. mungkin untuk polis itu dipimpin oleh satu orang, bermanfaat untuk banyak orang. Nah, nggak ada bedanya dengan kingdom dong. Begitu? Saya Pak,
Ya, Eh, tadi saya berapa tulis yang disampaikan dari sejarah historis yang dibilang di Bapak tadi bahwa Romawi itu adalah menjunjung tinggi hak kepemilikan warga negara, sedangkan Yunani kuno itu ruang partisipasi politik. Kalau saya memahami dalam apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ideal polis satu negara begitu. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa negara itu eh, apa namanya jangan sampai salah kibrat begitu. Karena negara itu pada dasarnya adalah menyempurnakan warga negara. Artinya kan apa namanya bicara soal apa kesejahteraan atau apa itu bukan hanya keseluruhan karena bicara soal kesejahteraan itu kan adalah perorangan begitu atau setiap uh, kalau apa namanya demokrasi tadi itu pada dasarnya adalah dia untuk semua orang karena bicara soal partisipasi politik tapi kepentingannya atau apa namanya dalam hal eh, menguntungkan itu segelintir orang yaitu eh, bisa dikatakan eh, termasuk oligarki atau eh, pejabat negara begitu. Mungkin itu, Pak. jadi kalau to the point gimana? Kalau negara dikuasai oleh berapa orang dan siapa yang memanfaatkan? Saya Pak Hmm. izin masuk. Terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin karena tadi kan yang layak pertama itu individu, yang kedua itu kelompok. Kalau kami ini banyak. Hmm. Ini polis atau negara ini dikuasai oleh banyak orang untuk banyak orang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu karena di negara ini kan milik warga negara. Hmm. Jadi di warga negara itu tidak hanya satu atau sekelompok, semua seluruh. Dan itu mereka nantinya ya nanti memilih pemimpin dan nanti mereka akan bagaimana caranya agar negara ini bisa bermanfaat juga untuk banyak orang tanpa ada ketimpangan. Ini dari polis. Sedangkan demokrasi, jika kita membaca arus pikirannya Aristoteles, ini dari negara, dari banyak orang, dikuasai banyak orang. Jadi menurut Aristoteles ini, demokrasi ini dikuasai banyak orang, tetapi catatannya beliau ini itu menghancurkan banyak orang juga. Hmm. Artinya karena menurut Aristoteles sendiri, bahkan menurut Plato itu demokrasi itu bagi mereka itu anti karena seringkali demokrasi ini terlalu kebablasan. Jika di Indonesia itu mengatakan kebablasan dan atas dari itulah mereka mengatakan demokrasi merupakan penyimpangan dari polis. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Oke. Jadi ini yang ketiga ini bicara banyak ya. Yang satu bicara satu orang, yang kedua bicara segelintir, yang ketiga bicara banyak. Aristoteles itu mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang paling ideal adalah polis. Ya, polis itu nanti arahnya untuk setiap warga negara dan seluruh warga negara. Artinya ini yang memerintah itu banyak, yang memerintah banyak, polis itu, jadi tidak hanya satu orang. Karena itu dia dibedakan sama kerajaan. Kalau kerajaan ya satu orang lah. Kalau polis ini ada banyak orang, ada pembagian kekuasaan, ya, yang nanti dalam tahap berikutnya ada yang berkuasa di ranah eksekusi, ada yang berkuasa membuat undang-undang, ada yang berkuasa untuk pengadilan. Itu kan beda-beda. Itu artinya banyak orang tuh. Ada parlemen, bahkan kalau di Athena, maksudnya di Yunani, di Romawi kan ada demokrasi langsung. Jadi semua orang atau banyak orang itu ikut berkuasa, gitu ya. Nah, kalau polis itu yang ideal karena polis itu dimanfaatkan untuk banyak orang.
Banyak orang itu artinya untuk seluruh dan untuk setiap, ya. Secara apa namanya politik itu untuk setiap, secara hukum itu untuk seluruh. Nah, demokrasi di mata Aristoteles itu adalah pemerintahan yang dikuasai oleh banyak orang, tetapi dimanfaatkan oleh segelintir orang. Jadi yang memanfaatkan demokrasi hanya segelintir orang. Dan ini yang kemudian apa namanya melahirkan konsep kalau dulu salah satu bentuk penyimpangan demokrasi. Kalau sekarang ya macam-macam penyimpangannya itu. Oh, ini demokrasi oligarki misalnya gitu ya kata orang ya. Tapi kalau yang paling awal yang disampaikan oleh Aristoteles adalah tirani mayoritas. Itu ya, tirani mayoritas. Mayoritas itu bisa macam-macam. Misalnya mayoritas orang asli misalnya. Wah, nanti pendatang minoritas. Mayoritas Jawa misalnya, mayoritas Muslim misalnya. Gitu ya. Jadi ada berlaku satu hukum politik bahwa the winner takes all. Pemenang akan mengambil semuanya. Jadi nanti yang minoritas itu akan terabaikan, tidak akan bisa menjadi warga negara ya. Jadi soal mayoritas minoritas ini kan bisa soal ini ya, soal ini ya, mayoritas tadi penggolongan ya, mayoritas minoritas, minoritas. Sebentar. Ini bisa soal identitas gitu ya, bisa soal asal usul dan bisa soal kelas, bisa soal wilayah dan gender ya. Ya, misalnya kalau identitas ini kan bisa suku, bisa ini ya, bisa agama ya. Itu ya. Kalau asal usul ya, oh ini pendatang, ini asli misalnya. Kalau kelas ya tahu ya, kelas itu ada yang jelita, ada yang jelata, ada yang buruh tani, ada yang ilmuwan, ada filsuf, ada gini ya. Kalau wilayah ya desa kota misalnya. Oh, yang desa itu nanti minoritas. Lalu ada istilah bias kota gitu. Kemudian gender ini laki-laki perempuan. Jadi ini yang dipikirkan ya. Misalnya dalam sebuah pemilihan yang memenangkan adalah suku A misalnya, maka suku-suku yang lain misalnya atau suku B katakanlah dia akan menjadi minoritas. Sehingga nanti manfaat itu ya tidak akan sampai pada yang minoritas. Itu yang disebut dengan tirani mayoritas. Oleh karena itu, Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi adalah gerombolan rakyat yang bodoh dan rakus. Oke? Dan karena itu, Aristoteles itu menyampaikan rekomendasi. Jadi jangan berhenti pada rakyat. Dia bilang bahwa oh demokrasi nggak bisa dibendung di Athena. Ini sudah satu realitas. Tapi maksudnya jangan hanya berbicara rakyat. Jangan hanya berbicara soal apa namanya hak-hak politik tadi ya, partisipasi rakyat itu ya. Tetapi dia mengatakan bahwa demokrasi itu harus dikontrol ya. Jadi ini tulisan dia. Demokrasi dalam polis ya harus apa namanya? Harus dikontrol dengan konstitusionalisme dan menyempurnakan dana warga negara. Oke ya. Jadi intinya ada demokrasi, ada konstitusionalisme,
dan apa namanya warga negara. Ini yang ideal ya, yang ideal. Jadi ini yang apa namanya menjadi pamungkas kalau dia berbicara tentang polis ya. Polis itu artinya mengandung ini demokrasi, konstitusionalisme dan warga negara. Itu ya. Jadi ketemu polis itu dibuat untuk kesempurnaan warga negara. Gitu ya. Nah, konsepnya itu warga negara itu melampaui tadi identitas tadi, identitas asal-usul kelas. Jadi warga negara itu artinya begini, setiap individu, makanya kan tadi kalimatnya setiap individu atau setiap orang ditempatkan sebagai pribadi utuh, tempatkan sebagai pribadi utuh yang merupakan apa, yang memiliki sorry, hak dan kewajiban sebagai apa namanya. Ini kalimatnya agak kacau nih, sebentar. Sebagai pemilik absah atas negara. Bentar ya. Warga negara adalah setiap individu ditempatkan sebagai pribadi utuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pemilik absah atas negara. Ini ya, dilihat ya. Nah, itu warisan dari Aristoteles yang nanti itu apa namanya dijamin oleh demokrasi dan oleh konstitusi. Itu ya, poinnya di situ. Setiap ya, setiap. Mohon maaf, setiap itu konsep hukum kalau seluruh konsep politik. Mohon maaf, tadi saya keliru, kebalik. Oke. Jadi kata kuncinya adalah hak dan kewajiban. Ini melampaui. Jadi kalau kita bicara warga negara, maka orang nggak perlu lagi bicara wong desa, bicara wong Jawa, bicara orang Dayak gitu. Itu untuk identitas lokal aja, tetapi artinya semuanya sama, baik itu gender, kelas, asal-usul, wilayah, dan sebagainya, semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi itu warisan Aristoteles begitu, dan supaya demokrasi itu tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang, melainkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh dan setiap orang, maka demokrasi itu juga harus bersanding dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu ya paham tentang bagaimana kekuasaan itu dibagi, di apa namanya, dibatasi, ya, dibatasi, dibagi, di apa namanya, digunakan dan seterusnya ya. Jadi artinya tidak hanya semata-mata digunakan, tapi juga tidak semata-mata dibatasi atau dibagi gitu ya. Jadi semuanya jelas. Dan saya sering mengatakan bahwa kekuasaan itu ya harus disalurkan, dibagi, di apa namanya, digunakan dan dibatasi. Gitu ya. Dan memang tujuannya untuk melakukan transformasi dari sekedar rakyat menuju warga negara. Dan saya memformulasikan yang disebut warga negara ini gini. Jadi melampaui ini ya, melampaui status formal ya. Kalau status formal udah jelas. Pertama, setiap ini ya orang ya itu bisa hidup layak dengan bekerja dan atau berusaha. Itu ya nomor satu ya. Saya tulis dulu ini nomor satu.
Lalu nomor dua, mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara. Ya, layanan publik itu macam-macam ya. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, izin, dan sebagainya ya, banyak lah. Nomor tiga, itu apa namanya, taat pada hukum. Contohnya ya, taat pada traffic light. Taat pada rambu-rambu lalu lintas misalnya gitu ya. Lalu yang keempat ini yang sangat penting, membayar pajak. Itu ya. Jadi yang nomor satu dan nomor dua namanya hak, ya. Nomor satu, nomor dua namanya hak. Kalau hak warga negara berarti menjadi kewajiban negara. Oke. Nah, sebaliknya, kalau ini yang nomor tiga, empat, itu kewajiban warga negara berarti menjadi kewenangan negara. Kewenangan negara memaksa setiap orang, setiap warga negara untuk tunduk taat pada hukum. Dan yang keempat itu negara itu punya kewenangan, punya otoritas untuk memaksa setiap warga negara itu membayar pajak. Jadi pajak itu instrumen untuk kewarganegaraan. Memang agak kacau ketika orang memahami orang bijak taat bayar pajak. Bukan begitu maknanya. Jadi itu pajak itu bukan soal apa bijak, tapi kewajiban. Nah, memang ada syarat-syarat tertentu orang yang membayar pajak. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak punya apa-apa ya, dia nggak akan menjadi wajib pajak. Ada di kampung saya itu yang orang nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, pekerjaan juga nggak punya, meskipun bisa hidup. Setelah saya tanya, bayar pajak enggak, oh, nggak ada objeknya kok. Tanah nggak punya, rumah nggak ada, motor nggak punya, gitu. Tapi dia sering dapat BLT, gitu. Kan ada yang begitu itu, ya. Dan orang ini nggak pernah pergi ke kota, nggak pernah melihat traffic light, nggak pernah, gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya objek yang kemudian dijadikan untuk wajib pajak. Nah ini artinya ini ukuran yang menurut saya ini, jadi tidak hanya sekedar soal status, ya. Memang kalau soal status itu yang lahir asli gitu ya, lahir asli Indonesia gitu ya, dengan suku-suku yang sudah kesebut ya, mulai dari Aceh ya, Batak ya, Minang ya, Melayu ya, Dayak ya, Jawa, Sunda, Madura, Papua. Nah, ini status itu warga negara Indonesia. Tapi itu baru status. Ini yang saya katakan yang empat ini esensinya. Nah, lalu bagaimana caranya gitu ya? Caranya mengubah rakyat menjadi warga negara. Ya ini memang tantangan ya, tantangan demokrasi. Demokrasi kita itu baru sibuk sebatas demokrasi untuk rakyat. Tapi belum berbicara tentang demokrasi oleh rakyat. Apalagi demokrasi untuk rakyat. Jadi demokrasi kita ini masih sebatas pada prosedur atau pada metode. Nah, kalau soal pemilihan dan kemudian hiruk pikuknya, hari-hari ini sedang apa namanya sidang di Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan ya ini contoh tentang demokrasi dari rakyat. Tetapi yang untuk rakyat itu masih jauh. Jadi tadi ya yang dari yang maksud saya yang untuk rakyat dimanfaatkan untuk rakyat itu artinya untuk seluruh untuk banyak orang itu memang belum tentu bisa dihasilkan dari demokrasi.
Tapi dipimpin oleh satu orang itu bisa. Dipimpin oleh satu orang, dikuasai oleh satu orang, mesti misalnya seperti daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ya itu ya apa namanya bisa untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jadi artinya kalau kita bicara untuk rakyat, itu memang pamungkasnya di situ. Jadi kalau kita ngomong demokrasi, tetapi kalau belum sampai dimanfaatkan untuk rakyat, berarti demokrasinya masih cacat. Begitu ya. Jadi ini kita akhiri dulu nanti setelah Lebaran kita bisa, berarti masih minggu depan lagi kita kuliah online. Nanti habis Lebaran kita bisa bertemu dan secara fisik nanti Anda bisa banyak bertanya. Ini malam ini ada yang merotoli sangat banyak, hanya 40. Jadi saya akan mencatat ini, berarti 39. Besok akan saya cek, kalau jumlah di 3 grup melebihi dari 40, berarti ada yang melakukan kebohongan. Ya, ada yang melakukan kebohongan. Saya paling tidak suka dengan orang yang bohong dan orang yang congkak, orang yang sombong. Misalnya ada mahasiswa yang sedang bimbingan dengan saya, dia nyebutnya aku terus itu. Saya protes, bro, jangan ngomong aku. Yang boleh ngomong aku itu cuma Soekarno aja. Itu congkak itu, orang sombong itu. Terus saya ngomong apa, Pak? Ya kamu harus tahu lah, maksud saya harus. Kalau saya melarang Anda bicara aku kan berarti kamu tahu bicara pengganti aku itu apa gitu. Berarti saya harus berarti bicara saya, Pak. Ya kamu tahu lah. Tapi diulang-ulang lagi itu. Akunya diulang-ulang lagi. Ya. Itu contoh tentang kecongkaan itu kalau orang menggunakan kosakata aku. Itu hanya Soekarno aja yang punya hak untuk bicara aku. Kalau kita-kita ini ya tidak punya hak untuk bicara aku. Kecuali kalau itu bicara soal informal dalam bahasa Jawa ya biasalah. Aku gitu kan. Tapi beda kalau kita memakai bahasa Indonesia menggunakan kata aku, itu orang sombong. Kalau saya itu kan dari sahaya, kependekan dari saya. Jadi kita ini merendah. Ya, jadi jangan sampai ketika orang itu masih kecil ngelunjak, tapi kalau sudah merasa besar, padahal belum besar, itu congkak. Itu masalah kita. Luar biasa itu. Jadi ada juga orang-orang yang Indonesia masalah itu soal itu ya. Banyak orang yang pintar tapi bodoh. Banyak. Saya sampai mengatakan begini, siapapun termasuk orang pintar itu berhak bodoh. Ya, berhak memborong kebodohan. Tapi tidak berhak membodohi orang banyak. Kan begitu ya. Jadi orang merasa apa namanya sering ya, orang itu merasa sangat benar gitu kan. Lalu menggunakan kebenaran itu untuk mengkritik kebaikan. Nah, ini sering terjadi di kita ini. Ini yang namanya kita tidak duduk. Makanya saya sering berpesan bahwa jangan menggunakan kebenaran untuk mengkritik kebaikan, tapi lebih tepat menggunakan kebaikan untuk mengkritik kebenaran. Ya, di awal kan saya sudah sampaikan toh, itu ada kotak-kotak yang baik dan benar itu loh. Ya saya kira gitu, saya nggak buka diskusi dulu, waktu sudah malam gitu ya. Tapi ya biasalah kita memang harus siap dengan segala cuaca, dengan segala dinamika. Saya kira gitu, saya catat ini ada 39 di titik terakhir. Silakan nanti menulis dan kita berlatih dengan sejujur-jujurnya. Sekalipun itu kadang harus pahit ya. Itu ya. Silakan nulis nanti di grup. Saya kira demikian, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat. Malam. Terima kasih, Pak. Yo.